Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز واعلموا أن فيكم رسول الله. وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Masyarul habaib kiram, para habaib, para ajengan, para guru-guru, para asatidzah, para hujjaj, para hadirin wal hadirat, terutama panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam majlis Maulid Asyuriyah. Dan insya Allah semuanya kita yang hadir, semuanya kita yang punya niat untuk majlis ini, semuanya kita yang ikut andil, semuanya insya Allah akan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Akan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Akan menjadi sebab keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan. Semoga insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Derajat kita diangkat oleh Allah. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Segala hajat kita disampaikan oleh Allah. Dipanjangkan umur kita dalam taat dan taqwa, dalam sehat dan afiat, diberikan rezeki yang banyak, yang melimpah, yang halal, yang berkah, yang manfaat. Semoga kelak insya Allah kita dikumpulkan bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Senang apa tidak? Senang apa tidak? Memang senang banget apa senang sedikit? Umat Islam yang namanya umat Islam cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti senang kalau mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga yang nggak senang. Kalau dibilang bukan umat Islam, ada sedikit kelompok kecil. Kalau udah masuk Maulid dia nggak senang. Sebetulnya tauladannya mereka itu yang pertama yang nggak senang lahirnya Nabi SAW adalah siapa? Iblis. Iblis waktu Rasul SAW lahir dia merintih, sedih. Waktu Rasul SAW lahir cuma Iblis yang merintih. Semuanya alam senang gembira, sampai arasy aja, arasy Allah, suatu makhluk yang paling hebat yang ciptaan Allah, makhluknya itu bergerak-gerak, bergoyang-goyang, senang waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena ini makhluk yang paling afdal, paling istimewa. Langit dihiasi, semuanya bergembira, semuanya bercahaya. Malaikat semuanya bergembira, bertasbih, berzikir pada Allah waktu lahirnya Nabi SAW. Iblis sedih. Lalu ada juga yang ikut, orang-orang Yahudi sedih juga. Yahudi waktu lahirnya Rasulullah SAW, walaupun sebabnya beda-beda.
Orang-orang Yahudi itu datang ke kota Madinah karena mereka tahu di kota Madinah nanti akan menjadi tempat hijrahnya Nabi penutup, Nabi akhir zaman. Orang Yahudi sudah tahu. Bahkan orang Yahudi itu kan kenal sekali sama Nabi Muhammad SAW. Banyak mereka itu juga kenal sama Nabi. Mereka juga belum bertemu sama Nabi SAW. Mereka belum pernah tahu, tapi udah dapat cerita-cerita, berita-berita, bahkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Itu sudah ada semua di dalam Taurat. Begitu juga orang-orang Nasrani di dalam Injil sudah diceritakan tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Itu diceritakan secara sempurna, secara baik, secara indah. Sampai mereka itu kalau ditanya mereka bisa gambarkan. Bahkan dinyatakan mereka itu bisa melukis. Walaupun lukisan itu tidak mungkin penuh, tapi setidak-tidaknya menggambarkan pendekatan dari kompletnya, lengkapnya sifat-sifat yang ada dari Taurat, dari Injil tentang baginda Nabi Muhammad. Bahkan dinyatakan bukan hanya Nabi SAW, pendamping Nabi Muhammad SAW pun itu disebutkan sudah. Disebutkan bagaimana Sayyidina Abu Bakar dan sifat-sifatnya, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, udah disifat. Jadi mereka kenal sekali sama Nabi SAW. Sampai Allah nyatakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal kepada Nabi Muhammad seperti kenal sama anak-anaknya sendiri. Jadi begitu dekatnya gambaran tentang Nabi kita Muhammad SAW itu pada mereka. Masyarul hadirin rahimakumullah. Tapi itulah orang Yahudi. Dia kira yang bakal jadi Nabi penutup itu orang Yahudi. Tiba-tiba yang lahir dari bangsa Arab. Dia nggak terima sama ketetapan Allah. Kurang ajar apa nggak? Sekarang kerjanya Yahudi itu sampai sekarang masih berlaku ya. Sekarang ditanamkan mulai benci sama Arab. Intinya apa? Intinya benci sama Nabi Muhammad SAW. Bukan nama Arab yang ada sekarang, karena pilihan Allah itu Nabi Muhammad SAW dari bangsa Arab. Ditanamkan gimana biar orang ini membenci Arab. Dibikin-bikinlah cerita-cerita yang enggak. Dimusuhinlah Arab dengan macam-macam cara. Intinya cuma satu, untuk menjauhkan umat ini dari Nabi Muhammad SAW dan dari ajaran Islam. Mereka udah kenal sama Nabi SAW, tapi mereka tidak dapat hidayah, tidak terima dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, sehingga waktu lahirnya Rasulullah SAW dan mereka tahu dari bangsa Arab, mereka sedih, mereka tidak terima, mereka benci. Sampai Nabi SAW dimusuhin. Masyarul hadirin rahmatullah. Tapi mereka kenal sama Nabi ya. Mereka kenal sama Nabi SAW sebelum Rasulullah dilahirkan berapa abad. Kalau kita udah dilahirkan Nabi SAW, udah lewat lama. Kenal nggak sama Nabi Muhammad? Kenal apa enggak? Kenal apa enggak? Kenalnya sejauh mana? Kalau mereka kenal, bisa disifati. Kalau ditanya Nabi Muhammad SAW itu mukanya kayak gimana? Dia bisa gambarin. Muhammad mukanya kayak gini, putihnya. Kita kira-kira bisa apa enggak? Kalah dong berarti kita. Kalau mereka dulu sebelum lahirnya Rasul, kalau kita udah lahir, udah digambarin oleh sahabat, udah digambarin oleh para ulama, oleh orang-orang soleh, Nabi Muhammad itu kayak gitu. Hari ini kita lebih kenal apa mereka? Hari ini kita. Berarti kita apa? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah pada kalian itu, ketahuilah, artinya disuruh tahu kita, disuruh kenal. Pada kita itu ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, disuruh kenal. Kenapa? Memang kita kalau nggak disuruh wajah nggak, udah disuruh masih nggak mau kenal, tambah lagi nggak disuruh ya. Udah disuruh. Orang-orang Yahudi dulu, mereka bukan disuruh, mereka pengen tahu.
Mereka pengen tahu, mereka pelajari, mereka gali terus sampai tahu. Kita pengen tahu apa enggak? Sedangkan keberuntungan kita itu cuma terhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Yang beruntung apa enggak? Hubungkan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Inilah peringatan Maulid sebetulnya. Ya, di mana-mana alhamdulillah setiap masuk bulan Maulid dari awal sampai akhir Maulid. Bahkan sampai masuk Rabiul Tsani, akhir Rabiul Tsani. Alhamdulillah sebagai tempat masih terus sampai bulan Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Maulid terus. Ya. Alhamdulillah. Ini tujuannya menghubungkan kita sama Nabi Muhammad SAW. Memang sangat perlu kita terhubung dengan beliau. Jadi kalau sudah tujuannya untuk mengenal Nabi SAW, menghubungkan Nabi, jangan peduli lagi sama orang yang memang gak suka Maulid. Kenapa? Kita harus kenal, masa kita gak boleh merayakan, mengenalkan diri kita? Pasti orang yang tidak menyukai kita kenal, gak benar, pasti menyimpang. Walaupun mereka juga berusaha, setiap masuk Maulid repot dah mereka. Setiap masuk bulan Maulid ada kelompok-kelompok itu, oh repot, rame. Sekarang ini orang udah punya HP semua. Di HP itu macam-macam, di YouTube, di medsos itu macam-macam tidak. Ngeritikan Maulid dari dulu, Maulid itu, Maulid ini, macam-macam dari dulu. Yang mau itu juga, dia juga. Kelompok itu sedikit mereka itu, tapi rame. Sedikit tapi kita rame, tapi dia diam, itu ya. Tapi alhamdulillah adanya majlis jadi rame juga ya. Kita ramenya karena rame majlis. Ya kalau kita yang aktif terus ya. Cuma ada juga orang yang kebelingan juga. Ada orang-orang, anak-anak yang dibawa sama mereka. Waktu anak itu diajak, dipengaruhi sampai anti sama Maulid. Waktu ditegur sama bapaknya, kamu kenapa nggak ikut Maulid? Dia baru dapat hidayah katanya. Mas anti Maulid dapat hidayah yang benar aja. Ini kerjanya mereka ditanamin biar kalau anti Maulid dapat hidayah berarti. Kalau kita belum dapat hidayah, kenapa saya suka Maulid? Itu mereka tanamkan seperti itu. Nah, ya tapi tetap aja. Orang-orang seperti ini pasti orang yang kawasannya terbatas. Bodoh mereka pada hakikatnya. Waktu itu juga masih baru-baru Maulid ada juga disebarkan pertanyaan oleh mereka. Emang di Quran ada Maulid katanya? Di Quran ada Maulid apa enggak ya? Ada nggak di Maulid Quran? Ada nggak? Ada dua pendapat kayaknya. Tapi mau jawab terang-terangan masih takut ya kayaknya. Yang nanya kan mereka, kita cuma jawab aja. Mereka nanya, dia utara lemparin pertanyaan gitu. Ya pasti tujuannya nggak benar sih mereka nanya juga ya. Cuma kan kita perlu tahu ada apa jawabannya. Jadi dia tanya emang di Quran ada Maulid? Ada di Quran Maulid. Nah itu jawabnya. Ya. Apa kira-kira? Jawab dong. Diam aja kan. Di Quran ada cerita tentang Maulid, ada. Jadi kalau kita bawakan dari ayatnya sedikit agak panjang, nggak apa-apa kita ikutin. Tentang Sayyidah Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Allah Isa alaihissalam. Sayyidah Maryam kan wanita solihah, wanita baik, wanita yang afifah, terhormat, jaga dirinya, hidupnya bahkan cuma untuk ibadat. Karena itu digelar al-batul. Waktu itu diperuntukkan hidupnya cuma untuk ibadat pada Allah. Kan Sayyidah Maryam dapat cobaan besar sekali. Tahu nggak apa cobaan sama Sayyidah Maryam yang besar itu? Apa cobaannya? Kan dia itu orang solihah, wanita bersih. Tahu hamil. Kalau orang hamil kan pasti dituduh gak benar, ya. Karena nggak ada suami. Kalau orang yang nggak benar, ya memang orang nggak benar. Ini orang solihah, orang baik, suci, al-ibadah. Tahu hamil gimana? Mau nolak nih? Cobaan besar untuk beliau. Suatu hal yang berat untuk Sayyidah Maryam alaihissalam. Tapi dinyatakan Allah, gara-gara inilah Sayyidah Maryam mendapat kedudukan yang sangat tinggi. Jadi Sayyidah tu nisa'il alamin.
Karena cobaannya sahabat itu luar biasa. Subhanallah. Sayyidah Maryam hamil sampai dapat anak ceritanya. Masyarakat di seputar langsung ribut ramai. Kok dapat anak dari mana? Ya. Sama siapa? Buatan sama siapa ini? Tuduhan macam-macam. Mereka datang ramai-ramai sama Sayyidah Maryam alaihissalam. Waktu itu langsung hamil. Taqul, makana abuki imra'a saw'in wa makanat ummuki baghiyah. Makana abuki imra'a saw', bapakmu bukan orang jahat, bukan orang yang enggak benar. Wa makanat ummuki baghiyah, ibumu juga bukan orang yang serong, orang pelacur, bukan orang baik juga. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Sayyidah Maryam kira-kira bisa jawab apa? Ini di depannya ada anak. Mau jawab apa? Nggak ada jawaban, nggak ada argumen, nggak ada. Cuma bisa nunjuk aja mana. Fa'asyarat ilaih. Waktu ini tanya aja sendiri, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak berbuat apa-apa. Tanya sama anaknya sendiri, kenapa dia lahir? Ya. Kenapa dia ada di sini? Tanya. Subhanallah. Waktu ditunjuk, kalau kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Gimana ngomong sama anak bayi baru lahir kayak ini? Baru lahir, kalau misalnya diajak ngomong, gimana suruh ngomong? Suruh tanya. Tiba-tiba sang bayinya ngomong, qala inni Abdullah. Aku hambanya. Wah, kaget semua dengar. Baru lahir udah ngomong, ini Abdullah. Baru dengar awal aja udah pada kaget, diam semua. Ah, bisa ngomong. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Allah berikan kepadaku kitab dan aku dijadikan nabi. Baru lahir, Nabi Allah Isa menyatakan, aku nanti dapat kitab dari Allah. Aku jadi nabi. Baru lahir udah jelaskan kepada mereka. Terbengong semua mereka dengar. Tapi ingat, Nabi Allah Isa baru lahir udah tahu dirinya jadi nabi. Tapi Nabi SAW dan kita lebih dulu lagi. Inni la nabiyyun wa Adam lamun jadi latun fitiyati. Aku sudah dinyatakan kuntu nabiyan wa Adam lamun jadi latun fitiyati. Aku sudah dinyatakan nabi dari Adam masih gumpalan tanah. Nabi Muhammad udah jadi nabi. Nabi Adam masih tanah. Kemudian Nabi Allah Isa jadi nabi, dia lahir udah tahu dia dirinya nabi. Nabi Muhammad lebih dulu lagi udah tahu Nabi Allah ada masih jadi anak, Nabi udah bilang Nabi, udah kenal dirinya Nabi SAW. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi ya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan aku berkah di mana saja berada. Di mana ada Nabi Allah Isa AS pasti berkah. Berkahnya gimana contohnya? Nabi Allah Isa AS ya, Allah berikan mukjizat macam-macam ya. Di antaranya kalau ada orang-orang sakit, yang sakit belang nggak bisa diobat, datang mau seketika baik langsung sembuh. Berkah enggak? Nah diobat itu nggak dapat, tapi datang Nabi Allah Isa alaihissalam langsung baik. Ada lagi yang sakit apa? Warnanya botak, tadi juga tumbuh rambut. Ya. Ada nggak kayak gitu? Bikin ya, ada lagi bisa kepreset gitu ya. Pokoknya yang begitu orang nggak bakal mampu mengobatinya. Datang sama Nabi Allah Isa alaihissalam, tumbuh lagi, tumbuh baru lagi semuanya. Ada lagi yang buta dari lahir bahkan. Artinya saraf matanya nggak mungkin lagi ada yang fungsi. Datang sama Nabi Allah Isa alaihissalam, matanya bisa lihat lagi. Masya Allah, berkah apa enggak? Berkah. Tapi orang sih kalau ukur berkah, ukurannya sama besek juga biasanya. Berkah sama beseknya, udah mati, suruh bangun jalan, hidup lagi. Gitu. Berkah apa lagi? Pernah beliau jalan sama ibunya. Nabi Allah Isa itu gak punya rumah. Azhadul Anbiya, paling zuhudnya Nabi itu beliau. Gak punya rumah sama sekali. Gak punya rumah, kalau udah capek, ngantuk, pengen tidur di mana aja berhenti nanti. Kadang-kadang diajak orang mampir, ya mampir di rumah siapa aja. Betul kan Haji Abdul Rahim lagi buka rumahnya, diajak mampir dia. Nginap di sini dia caranya. Atau di tempat lain, di mana aja pokoknya. Tadi kesempatan, mampir, berhenti, Nabi Allah. Suatu waktu
Dia mampir di rumah orang miskin, nggak punya apa-apa, tapi baik. Dia kan diajak mampir, diajak nginep. Orang kan di perjalanan kasihan diajak mampir. Saya Nabi Allah Isa alaihissalam, ibunya Sayyidah Maryam diajak mampir. Udah mampir. Ibunya Sayyidah Maryam lihat orang ini, keluarga ini miskin, kasihan, nggak tega lihatnya. Orang perempuan lebih cepat ya dia ngomong jadi, oh ini kasihan, orangnya baik. Dia bilang, Nabi Allah Isa bantuin, biar ada rezekinya, biar apa bantuin. Masya Allah. Nabi Allah Isa sebenarnya nggak mau kalau urusan kayak gini, makanan, minuman apa, takut nanti jadi fitnah. Lebih lagi ya. Jadi beliau seperti ini nggak mau, tapi karena ibunya nyuruh, kasihan ini keluarga, ini apa-apa miskin. Udah, karena Nabi Allah Isa alaihissalam taruh aja giden, panci-panci susun 3-4 panci atau taruh. Seluruh keluarga itu taruh giden, panci, susunin. Nanti kemudian panci itu taruh air semua di dalamnya. Setelah itu tinggal biar urusan Nabi Allah Isa alaihissalam. Taruhlah giden panci. Kalau ditaruh disusun, subhanallah. Yang pergi Nabi Allah Isa doa dengan mukjizatnya. Setiap giden itu ada yang jadi roti, macam-macam jadi roti yang paling enak. Roti bukan sekedar roti, roti yang paling enak. Ini bukan roti sembarangan ya, mukjizat. Ada juga yang jadi nasi, makanan apa aja pokoknya yang diinginkan itu bisa jadi. Ada lagi yang jadi daging-daging, jenis macam-macam daging ada di situ, enak luar biasa. Kemudian lagi ada minuman, jus dari buah macam itu nggak ada tara bandingnya. Ditinggal untuk keluarga itu, masya Allah, berkah banget. Udah deh kalau urusan makanan tambah berkah deh. Ini di mana aja Nabi Allah Isa alaihissalam kalau berada pasti berkah kali. Waj'alni mubarakan aina ma kuntu. Wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ini masih bayi baru lahir, ngomong kita panjang lebar. Aku diwasiati untuk sholat, nggak ninggalin sholat. Ini baru lahir, udah nggak ninggalin sholat. Udah tahu nggak ninggalin sholat, baru lahir. Sekarang yang udah lahir umur berapa puluh masih ninggalin sholat, kebangetan juga. Udah lahir, baru lahir, Nabi Isa baru lahir, udah ngingetin awal, nggak ninggalin sholat. Wasiat. Udah 30 ninggalin sholat, 40, ya udah nih. Orang yang ninggalin sholat kira-kira ada gunanya apa enggak ya? Orang yang ninggalin sholat, orang itu ada gunanya apa enggak kira-kira? Ada gunanya apa enggak? Ada gunanya apa enggak? Kok takut? Orang yang enggak sholat enggak ada guna. Ya. Ya coba bayangin aja. Kita ini Abdul Ihsan, hamba yang menerima kebaikan-kebaikan, dikasih 5 juta, baik. Kalau yang ngasih nyuruh cepat nggak kira-kira? Nyuruh aja, udah dikasih, cepat. Kenapa orang itu baik? Baru saya ngasih duit tadi, suruh ambil itu, cepat langsung kita kerjain. Itu baru ngasih 5, bisa nurut kita. Tapi kenapa sama Allah ya suka enggak ya? Kan dikasih mata, masya Allah enak, bisa lihat, bisa itu ya. Saya waktu itu baru-baru, kenapa katarak ini udah mata sampai repot mau baca waktu ngajar ini, ngajar pakai lampu, pakai ini, gelap semua dunia kayaknya, repot ya Allah. Nah ini operasi baru kelihatan lagi, baru kelihatan orang ini semuanya. Tadi itu repot mau lihat orang tuh, saya diam aja tapi repot, pakai lampu ngajar di, ngajar hari Sabtu itu bawa lampu, bawa apa? Karena kurang kelihatan. Cuma ditutupnya nama katarak sih. Gimana kalau orang yang tertutup sama sekali, Rasulullah. Jadi nikmat luar biasa, baru punya mata aja udah nikmat luar biasa. Punya pendengaran, nikmat. Mulut ini macam-macam nikmat mulut ya, makan, minum, ngomong, wah macam-macam udah banyak sekali. Dan napas, napas berapa harganya? Mahal nggak napas? Napas itu kayak hebat ya. Ini bernapas semua kan? Alhamdulillah. Iya napas hebat. Berapa nilainya napas? Luar biasa. Allah kasih gitu. Allah kasih. Berapa kalau dihitung dengan duit? Bukan lagi MMT yang berapa TT, udah kebayang, udah besar sekali di pemberian Allah. Itu disuruh sholat untuk dia juga nggak mau. Nah kemana kan enggak? Baru disuruh sholat. Sholat untuk siapa? Untuk kita juga. Yang sholat itu bersih, yang sholat itu mukanya juga bersinar.
hatinya juga jadi beruntung dunia akhirat. Masih nggak sholat juga berguna atau nggak kira-kira? Nah ingat itu kalau nggak sholat itu nggak ada guna, ngapain hidup? Nggak ada guna hidup nggak sholat ngapain? Balik aja deh ke sana. Baru-baru gara-gara corona banyak yang balik ikut ke sana, ya nggak sholat. Ya. Kemudian dia tahu wabar rombiwa digati, aku orangnya keras, angkuh dan durhaka, nggak. Kemudian dia nyatakan wassalamun alayya. Ini yang kita maksud. Jauh banget. Selamat hari dilahirkan aku. Jadi kalau isanya buat hari lahirku disebut selamat hari lahir. Berarti ada maulid dong. Hari lahir kan maulid namanya. Kita Al-Quran ada. Wassalam. Kita kan nggak perlu mau hol, mau maulid. Ya. Tapi kalau bilang, ayo hol Nabi Muhammad SAW. Lain lagi ceritanya. Orang tahunya cuma maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa maulid? Karena Rasulullah dari sebelum lahir udah dikenal. Kalau orang lain setelah lahir baru dikenal. Nabi Muhammad dari sebelum lahir udah dikenal. Orang itu Yahudi, Nasrani udah tahu mana itu. Kalau yang lain lahir dulu, ya bagaimana perkembangan hidupnya, jadi orang yang hebat, punya ilmu, jadi ulama, jadi baru jadi maulid, ingatkan. Beda sama Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak apa-apa, mereka bilang disebut juga dalam Al-Quran. Wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu, dan hari lahir, hari wafatku. Wa yauma ub'atsu hayya, sampai hari kebangkitan disebut juga. Jadi mau ngomong apa lagi ada dari semua rupanya. Dalam Quran ada. Terus di dalam hadis Rasul ada juga. Banyak yang membahas tentang hadis-hadis puasa di hari Senin. Itu juga bagian yang Rasulullah kenang hari lahirnya. Tapi ada juga yang lain. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi SAW, radhiyallahu anhu, suatu waktu Rasul SAW lagi kumpul sama sahabat-sahabat. Tiba-tiba Sayyidina Abbas datang minta izin sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, idzanli an amtadihak. Rasulullah, izinkan aku memuji engkau ya Rasulullah. Sayyidina Abbas pengen memuji-muji Nabi Muhammad SAW. Tadi ada kelompok yang tadi, mereka juga nggak suka kalau Nabi dipuji, katanya syirik nanti. Oh jauh banget ya, masa puji Nabi Muhammad dibilang syirik? Menyekutukan Nabi Muhammad dengan Allah. Orang memuji Nabi Muhammad manusia yang sempurna, setinggi apapun pujian untuk beliau, wah nggak ada masalah. Nanti kalau kita bawa ayat-ayat Al-Quran, luar biasa Allah puji Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu datang minta izin untuk memuji Nabi SAW. Kata Rasulullah apa? Qul ya am la yufdhillahu fat. Katakan wahai kamu, Allah jaga, Allah lindungi mulutmu, gak rusak mulutmu. Subhanallah, Rasulullah ngomong kayak gitu, mulutnya Sayyidina Abbas itu sampai umur dia 7 bulan lebih, itu gak satu gigi pun yang rontok. Bagus mulutnya, rapi. Karena Rasulullah nyata dijaga mulutnya, dilindungi, bagus sudah, rapi. Ya, masih ada yang 70 giginya masih komplit kira-kira ya, 70 ke atas. Bahkan ada seseorang sahabat lain lagi gitu juga. Terjadi juga pada seorang sahabat yang lain datang sama Rasul minta izin untuk memuji Rasul SAW. Rasulullah kata, "Qul ya fulan, la yufdhillahu fat." Allah jaga. Tiba-tiba orang itu puji Rasul, setelah itu umurnya 60, giginya rontok, patah giginya. Giginya rontok, tiba-tiba tumbuh lagi baru. Karena Rasulullah nyatakan dijaga mulutnya, tumbuh udah 70, 60, 70. Emang ada yang 60, 70 tumbuh gigi baru? Kalau kita aneh ini ya. Ini terjadi karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah bilang tumbuh, Masya Allah. Ya, ada orang 60 tahun tumbuh gigi baru, 50 aja nggak ada yang gigi baru lagi ya. 40 ada nggak ada? Ini sampai 60, 70 tumbuh patah, tumbuh lagi yang baru kan, nah, Masya Allah. Kayak anak-anak masih. Semuanya karena Nabi kita Muhammad. Masyaallah hadirin rahimahullah. Itulah Sayyidina Abbas waktu itu muji Nabi SAW. Min qabliha tibta fil dhilati wa fi mustawli'in haythu yukhsaful waraqu. Thumma habaqta al-bilad ala anta basharun wa la mudghatan wa la 'aqlun 'alaqu. Fal nutfatu tarkabu safina wa qad ajaba nasran fa ahla al-gharaqu. Terus banyak. Ya, disebutkan tentang Nabi SAW dari sebelum kelahiran beliau sampai beliau itu diciptakan Allah
di dalam tulang sulbi menjadi tetesan daging darah, terus berpindah dari sulbi ke sulbi nanti sampai ke Nabi Allah Nuh alaihissalam, berpindah lagi sampai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan mereka itu selamat. Nabi Allah Nuh nggak tenggelam, selamat. Waktu terjadi topan yang besar, banjir yang hebat, diselamatkan Allah karena Nabi Muhammad ada di tulang sulbinya. Nabi Allah Ibrahim dibakar, nggak terbakar. Itu ulama-ulama menyebutkan semua tidak terbakar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ada di dalam sulbinya. Terus berpindah sampai saatnya wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufq. Engkau ketika dilahirkan, disebutkan tentang hari lahir, menyebut hari kelahiran, memerayakan, memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW di hadapan para sahabat yang lain, di hadapan Nabi Muhammad SAW. Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu, bersinar bumi ini, bercahaya terang dari barat ke timur, dari masyriq ke maghrib. Waktu lahirnya Rasul SAW terang dunia sampai kelihatan semua di sana sini. Di saat lahirnya baginda Nabi kita Muhammad SAW, berarti ada juga dalil di masa Nabi SAW oleh para sahabat di hadapan Rasul merayakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad. Dan cerita, kalau kita baca Maulid ceritanya tentang Nabi dari sebelum dulu sampai banyak cerita panjang lebar. Kalau itu Sayyidina Abbas menceritakan tapi secara singkat. Tapi kalau dijelasin, disyaratkan panjang itu jelasannya. Jadi sama aja. Kalau di masa Nabi nggak ada peringatan Maulid, salah besar. Sudah ada, cuma nggak ada kayak kita seperti ini. Kumpul, baca Maulid, dengar sampai sholawatan, ya. Karena panjang waktu itu. Udah itu, ya, udah baca Maulid, ya, baca doa, ada pujian-pujian. Kemudian lagi ada itu amal-amal, makan-makan, ya. Ini yang mereka nggak rasain semuanya. Kita ngerasainnya nikmat, mereka nggak dapat nikmat ini. Nikmat ini dapat oleh kita semua. Alhamdulillah. Ini luar biasa ayat ini. Yang dijabat tangan Nabi SAW, yang diajak sumpah itu Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah nyatakan, innama yubayi'un Allah. Mereka membaikan Allah. Sekarang mereka menjabat tangannya Allah. Yang mereka bagikan itu Allah. Kalau ayat ini turun sama orang Kristen, oh dia bilang lihat aja, Isa itu anaknya Allah, yang jabat tangan sama dia seperti jabat tangan sama Allah. Wah, jadi punya dalil dia. Tapi untung gak turun sama mereka, turunnya sama Nabi Muhammad. Jadi yang jabat tangan Nabi SAW, dari hebatnya kedudukan Nabi, sekarang jabat tangan sama Allah. Itu gak bisa dibayangkan Zatullah yang maha. Tapi intinya menunjukkan agungnya, mulianya, istimewanya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Banyak lagi pujian-pujian kalau kita sebutkan sampai subuh gak selesai. Saya juga udah capek dari tadi, udah acara lagi ya, berapa acara sudah. Mungkin insya Allah tadi ngajar, pindah ke acara, tapi alhamdulillah memang acara yang sebelum ini sih gak sengaja sebetulnya, karena ada Syekh Husin nanti yang kecil, ada anak yang itu dia meninggal dunia minggu lalu, dia sama kita terus alhamdulillah. Nah kebetulan dari keluarga 7 hari malam ini ya kita minta hadir, ya kita hadir di situ. Barengan sama acara di sini, udah janji di sini lebih utama ya. Nah, Bapak juga udah tahu itu, jadi bareng gimana caranya. Ana udah, wah, Ana sebetulnya mau tamain di sini karena ini udah lebih, udah dulu janjinya. Tapi udahlah, kalau memang bisa diatur waktunya, apa? Alhamdulillah, ramai juga yang hadir, masya Allah. Jadi bikin khatam tahlil sekalian bikin Maulid juga ya, kita tempat juga ya. Alhamdulillah ada. Jadi insya Allah berkahnya dapat semua dari sana sini, kita dapat berkahnya. Jadi intinya berkat Maulid Nabi Muhammad SAW, insya Allah yang membawa keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan bagi kita semua, insya Allah. Segala sesuatu yang menyakiti kita, yang mengganggu kita, mengganggu umat Islam, berkat Maulid, berkat majlis ini, Allah jauhkan insya Allah. Allah bukakan segala keberuntungan, pintu-pintu keberuntungan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu Allah bukakan berkat Maulid Nabi SAW. Itu kebahagiaan insya Allah memberikan kepada kita semua. Bila kita akan selamat, bahagia dunia dan akhirat. Allah panjangkan umur kita, orang-orang tua kita insya Allah panjang umur, sehat, afiat, bisa membimbing kita, bisa mendidik kita, ajak kita untuk berbuat baik terus insya Allah. Dan juga anak-anak remaja kita insya Allah selalu bergerak untuk kebaikan kita, bersama kita untuk Islam. Ini yang digerakkan oleh Novel dan semua dari rekan-rekan yang ada, insya Allah. Jadi gerakan yang baik, gerakan yang mulia, gerakan yang membawa bahagia selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza wa aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah hadirin, mari kita tutup majlis ini sekalian dengan talqinul dzikir. Jadi sebagaimana biasa ikuti saya mengucapkan la ilaha illallah, nanti kita selanjutnya tutup dengan doa.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah." La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. sallallahu alaihi wasallam. وتحقق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نمات ان شاء الله تعالى من الامنين. فتح القبول والاقبال وصلاح الاحوال وبلوغ الامال. الله يغفر الذنوب ويسر العيوب ويكشف القلوب وينور القلوب ويبلغ المطلوب ويهدي المحبوب ويحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ويقضي حاجاتنا وغاسلنا دنيويه واخرويه ويبارك فينا في اولادنا واحبابنا ومن معنا ومن الله يرزقنا واياهم رعايه خاصه وعنايه خاصه ومعونه خاصه. اللهم اجعل الاسلام المسلمين ويألف بين قلوب المسلمين ويصلح ذات شأنهم ويشتت شمل اعدائهم ويفرق جمعهم ويقلل عددهم ويفل عددهم ويجعل دعوتهم حسن عذاب اليهم. اللهم اجعل تدبيرهم ويجعل تدبيرهم ويقطع دبيرهم خير عزيز مقتدر. اللهم لا يمكن الاعداء فينا ولا منا وسلط علينا بذنوبنا. وان الراحمين على محمد جميل العظيم محمد صلى الله عليه وسلم واستعملنا على سنته وتوفانا على ملته ويحشرنا في زمرته واجعلنا من رفقائه ويولي لنا حوضه ويسقينا بنا الشريفه ويجمعنا في الدنيا قبل الاخره يقظة المنام دائما سمرا وعلى كل نية صالحه والى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله على ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين الى يوم ملك الله وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا منا ولا الينا شقيا ولا محروما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah, sekurang kasih kepada Buya. Untuk selanjutnya kami mohon maaf supaya diberikan jalan untuk Buya. Tidak boleh salaman, tidak boleh salaman. Mohon dengan hormat untuk Allah la Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bi'abdi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'alil ya Allah salamun warahmatullahi wabarakatuh. Si Mabdi nyambung salib anu tadi sambutan sasana karompo jage oge sa tacan mungkur kasadayana sakali deui tadi di abdi anda tablikan ya kedua kalinya ieu dina parihal sagarukina kakirangan sareng jamuan wong patempatan ngajamu teu tiasa amahanan teu tiasa oge penghormatan abdi teh nu gaduh unangan bilihna aya tamu aya paraharin sadayana nu teu ka tampi ka ajak ka aku ku abdi terutama kapasihan ku abdi kapasihan ku abdi hampura teh sadaya
alhamdulillah abdi ngampurannya ngahaturkeun nuhun atas kedatangan anak bari ungi-ungi anu mana tadi dia orang menuju karena ngagungkeun kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang bubar nanti dia sadayana ngengengkeun kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Jeung mudah-mudahan urang kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di alam akhirat urang sing kengengkeun syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu pinati abdi namung aya tambahan salib manghimbau anu tamu anu di luar rupina ieu sementawis panto bade ditutup. Upami bade kalabat mangga margina sim abdi tos biasa karunya ke panitia upami aya canakeun jinggingan sok sanaos bari hampang bari alit mun bari parbut bari pasedek-sedek terutami kapal hadirin sadayana keur mah alit pasedek-sedek nya hayang mah tartib mungkin teh diatur ku panitia oge tartib terutama kapal sepuh terutama kapal murang kali sadayana pan biasa nih teu kaumnya upami tos dipasihan kajian batur teh acan ge digulung di luar anu dacan kengeng kagulung panitia gariku akhirna teu kabagian sawareh. Mudah-mudahan yasim abdi sadayana di keluarga besar kampung Coblong abdi ieu aya persiapan namun salih teu panitia sama ulah ka keluar kalbet bawa kalbet mungkin ditutup anu samentawis tapi nu di luar ge bari kalbet mangga bari kalbet. Jadi ayeuna mah ya tiasa di lebetan lah, kita sadar upami pada lebat. Insyaallah bareng salid ge segan aya. Oke panunuan ke para ajengan anu tos tambah hadir di dieu terus kami anu di Pasir Kalong sang di Julang terutama kesepuhan Bapak di Pasir Kalong sang kesepuhan abdi anu di Bojong Murni anu alhamdulillah bari tos eta ge mohon rada rumpaheun di KPOD. Eta panitia Kang iya, mau kalau tidak jangan sedih. Salin oke, coba iya lagi.